Aku sebenarnya mau tanya, Mbak kalau kecil kayak gini, perkakasnya kayak gini. Cuman mungkin karena pilihan saya dia, mungkin pilihan anak saya, mungkin dia yakin mungkin bisa hidup dengan dia. Mungkin orang tua tinggal merestui aja sih. Tapi memang tipe-tipe istri zaman dulu tuh beda deh dengan yang zaman sekarang. Oh iya, jauh beda. Zaman sekarang tuh standar TikTok. Tiba-tiba saya kasih sama istri saya, itu duit itu 20 juta. Wow. Pada saat itu Tanya, besar ya itu ya. Iya. Ini pertama kali kami melihat duit itu, saya sampai shock. Waktu anak saya yang paling gede, itu waktu dia SD. Jadi dia pernah ngadu sama saya. Pak, iya tadi itu bilang papa saya kecil, papa saya kecil. Kamu tanya dia, bapak kamu kerjanya apa? Mbak anaknya dikasih susu dulu aja. Saya udah minum susu tadi malam. Buset, langsung diulti. Aduh. Ini anaknya Mbak? Bukan. Siapanya? Suami saya. Oh iya? Iya. Ucok baba dan suami. Suami. Istri. Iya. Ucok baba dan istri. Iya. Waduh, gue nonton dari kecil loh. Kita udah gede, dia masih kecil. Umurnya berapa nih Bang? Saya 54. 54 Makanya kita waktu masih kecil dia sudah jadi. Abang dari umur berapa Bang di TV? Saya itu dari umur 17, 18, umur 20 lah. 20 tahun 20 sudah tahun. jadi seleb Pantesan artis. kita masih kecil banget ya. Iya makanya Iya. kita kecil kita sudah nonton. Udah besar. Bang Ucok. Ya, lahir tahun berapa? Tahun 89. Tuh, Iya. benar. Aku 85. Tuh, iya kan? Jauh. Jauh. Jauh Aku banget. umur 10 tahun nonton dia. Iya, benar. Tapi masih lucu. Iya. Sampai sekarang? Masih lucu juga. Iya. Tapi nggak nyangka kalau aslinya itu ternyata lebih kecil daripada yang kelihatannya di TV. Iya. Memang begitu sih Iya. keadaannya gitu ya. Ya, dan gak nyangka juga istrinya cantik loh. Iya, iyalah. Aku juga kan ganteng, mana sih? Ini siapa yang menjebak siapa nih sebenarnya? Yang ngejebak siapa ya? Yang menjebak itu sebenarnya nggak ada jebakan. Oh, nggak ada dong. Kita hanya ingin menciptakan sesuatu yang indah. Karena biarpun bagaimana pasangan-pasangan itu adalah ada perempuan, ada laki-laki. Oke. Jadi sehingga kita untuk mencari apa yang dikatakan orang itu sekarang ini, kalau ada perempuan, ada laki-laki. Sehingga kita menyatu menjadi keluarga. Wah, luar biasa. Bang Ucok, ini sudah menikah berapa lama sih? Kita itu sudah 26 tahun ya Maya. Buset. 26 tahun. Kita baru 13 nih. Iya, 13. Masih jauh banket ya, Iya, 2 kali makanya. lipat dari kita. Hati-hati ya, Bu Dokter. Iya. Nanti ke 14 biasanya itu banyak tantangan. Kedua belah pihak ya. Ya. Tapi hari ini kita berdua mau belajar dari Bang Ucok dan Oh iya harus dong. Sampai 26 tahun kan? kita mau belajar kayak Ya. gimana caranya sih. Coba ketemunya dulu deh bagaimana. Apakah ketika sudah Bang Ucok sukses, ketika Bang Ucok sudah jadi artis? Belum. Untuk ketemu masih seperti orang biasa. Oh ya? Iya, betul. Belum menjadi artis? Jadi belum maksud dia belum jadi Spider-Man. Masih manusia. Ya. Dulu kerjanya apa dulu waktu ketemu Bang Ucok? Kalau Bang Ucok itu dulu, jujur apa enggak nih? Jujur aja. Kalau dulu memang seperti Bang Ucok itu suka ngamen lewat bis ya. Oh. Bis kota yang besar-besar. Berarti dari nol ya? Dari nol. Dari nol. Kok mau mbaknya? Nah, ya. Gimana? Kok mau sama Bang Ucok? Nih ceritanya. Penasaran. Kalau mau untuk Bang Ucok tuh orangnya baik, perhatian. Gitu. Pokoknya semua itu kayaknya ada di Bang Ucok gitu. Makanya dia pilihan. Oh jadi walaupun fisiknya itu kekurangan lah ya. Kalau misalnya kita anggap lah ya. Ya, kan boleh. ada kekurangan ya. Mohon maaf Enggak dulu ya Bang Ucok. Enggak apa-apa. Memang Kan harus kalau dari segi fisik kan dia ada kekurangan nih. Tapi Betul. dari segi perhatian atau ini sifatnya yang baik itu ada kelebihan di situ. Iya, di Kelebihannya. balik kekurangan pasti ada kelebihan. Seperti itu. Kita tidak memandang fisik sih. Kita lebih memandang itu ke
hatinya Ke gimana. dompet. Kan belum ada dompet. Belum aja juga ya. Iya. Makanya luar biasa loh. Luar biasa. Iya makanya ini memang itulah yang dinamakan jodoh itu. Dan itu kalau jodoh itu tidak ada yang bisa melarang siapapun. Kalau memang sudah dia jodoh saya, apalagi. Karena kenapa? Saya bilang seperti tadi, saya jauh dari Medan. Dia dari Sumatera Barat. Berarti beda provinsi. Nah, masing-masing punya kampung di sana. Sehingga kami merantau ke Jakarta, disinilah ketemunya. Oh. Nah. Bang Ucok boleh nggak cerita kayak gimana caranya Bang Ucok bisa mendapatkan bidadari cantik kayak gini Bang Ucok? Iya. Jadi ketika itu. Peletnya di mana tuh Bang Ucok? Jadi peletnya itu saya bertapa dulu hampir 200 tahun yang lalu. Nah ini. Jadi gini, waktu itu kami di pasar Minggu, saya di pasar, beliau ini jualan di toko. Jadi saya di pasar Minggu itu, saya itu jualan plastik. Saat itu saya merantau ke Jakarta ini, sehingga aku melihat dia ternyata di toko itu karena aku sering lewat situ. Ah ini boleh juga nih, gitu ya kan, namanya laki-laki ya kan. Tapi saya nggak langsung nggak langsung mengatakan cinta, tidak. Jadi saya hello aja dulu, seiring sejalan aja dulu gitu. Berarti pendekatannya juga nggak langsung satset gitu ya? Berarti 4 tahun Mbak. 4 tahun. 4 tahun kami berteman itu tidak pernah mengatakan cinta. Tapi selama 4 tahun itu Bang Ucok tuh sebenarnya suka, naksir. Namanya laki-laki ya kan, tapi takut. Karena kan kita beda dok. Misalnya dokter, ketemu sama cewek, sama bu dokter dulu. Jadi sama-sama punya ini kan. Kalau saya beda kan. Dia ini orang yang sempurna. Kalau kita orang yang seperti ini ya kan, tentunya kita nggak maulah mengatakan cinta, takutnya ditolak lebih sakit hati. Akhirnya kita berteman aja. Okay. Tapi dikasih perhatian. Dikasih perhatian terus. Itu ya, caranya. Iya, caranya seperti itu. Itu ya, triknya ya. Triknya gitu. Ada di saat kamu butuh. Iya, mungkin seperti gitu, itu. seperti Tapi itu. dari hati sudah naksir ya dari dulu ya. Pastilah, udah pasti karena ini dabaan soalnya. Dulunya kan masih langsing kan. Sekarang kebanyakan tapi makan. Sekarang masih cantik loh. Oh iya, ya enggak maksudnya apalagi dulu lagi kan pasti. gitu lebih cantik. Iya kan? Bener. Itu dambaan, gimana enggak mati-matian juga jadi. Bang Ucok, jadi kayak waktu menyatakan cintanya itu pada waktu itu bagaimana Bang Ucok? Jadi nggak pernah mengatakan cinta dok. Selama 4 tahun itu nggak pernah. Kita berteman aja, saling menutupin. Gitu, saling kan? melengkapin Bang Ucok. Saling melengkapi. Sorry. Saling melengkapin gitu. Contoh misalnya kita pergi kemana gitu kan. Kamu malu nggak jalan sama aku? Dia bilang tidak. Ya sudah, 1 poin ya kan. Andai kata nanti aku temuin orang tua kamu bagaimana? Boleh nggak? Silakan aja. Berarti kan kita udah tahu. Udah dikasih kode. Udah dikasih kode itu kan. Berarti dia mau cinta sama kita kan. Iya. Nah tinggal beng gitu aja. Iya tinggal endingnya aja dok. Berarti kalau waktu itu kalau misalnya jalan bareng-bareng, misalnya makan kayak gitu, Bang Ucok yang selalu bayarin atau gimana itu? Split bill gak? Ayo, yang punya gaji dulu itu siapa? Kalau makan sih apapun itu mau naik taksinya makannya itu pasti dari Bang Ucoknya semua. Karena Bang Ucok nih malu kalau dia tuh harus masa seorang perempuan yang harus membayarkan dia nggak mau. Saya orangnya gengsinya tinggi. Gengsi dia. Gak pernah split bill ya Bang ya? Gak pernah. Apalagi dekat cewek seperti ini kan. Wah gak mau saya direndahin. Gitu. Badan boleh kecil, gengsi kita setinggi langit. Itu dia dong. Laki-laki kita. Laki-laki. Gitu. Tapi itu mungkin salah satu yang membuat mbaknya jatuh cinta juga kan, laki-laki provider kan. Laki-laki provider, memang harus provider laki-laki itu. Menghargai. Oke, Mbak Rina, kalau dulu jalan dengan Bang Ucok tuh digendong atau jalan tintinan atau bagaimana? Digendong belakang. Jalan biasa aja sih, cuman ya kalau memang ada orang misalkan mau ini, pasti aku akan
ngelawan orang itu pasti udah biarin aja gitu. Pasti aku yang selalu yang akan ngapain sih kamu harus ini. Ngeledek gitu. kalau misalnya diledek saya, dek bawa anaknya yang ngomong aja. Kayak gitu. Jadi bawa anak ya gitu kan. Itu kan ngeledek. Iya. Nah, dia bilang, maaf ya Bang, itu orang itu kurang ajar katanya. Justru dia yang ini. Iya, dia yang marah justru pasangan ceweknya yang belain gedein kita ya. Iya gitu. Makanya saya bilang saling melengkapin gitu. Tapi kamu nggak ngomong kayak gitu, kamu nggak malu Rina? Malu enggak sih, cuman antara kesal aja ke orangnya, bukan malu sih. Maksudnya kok harus kayak gitu. Mau ngeledek kok sampai, kan kadang-kadang kita merasa kan sakit hati juga dong. Mbak, kamu bawa anaknya ya? Gitu. Kan padahal bukan gitu. Seharusnya kan nggak harus menghina seperti itu. Oke, jadi aku tangkap ya. Kalau kita diledek orang, itu antara dua tuh. Kalau kita sayang banget dengan orang itu, kita melindungi orang tersebut. Iya. Kalau kita sayangnya setengah-setengah, justru kita tuh malu. Nggak mau lagi nanti Bener ketemu. Kan? Iya, jadi kayak menurutku berarti di level ini sebenarnya Rina tuh pada waktu itu sayang banget. Sayang, iya. Malah begitu diledekin dia malah pengen melindungi, malah dibela. Iya. Gitu. Luar biasa. Sudah ada rasa sayang lah sebenarnya. Iya. Kalau Bang Uco sendiri diledek kayak gitu, sempat ngerasa sedih nggak? Atau kan kasihan Rinanya ya. Kalau kita kan diejek, mungkin sudah kebel ya. Udah dari kecil kita diejek ya. Jadi kan gini Dok, kita kan masih membangun cinta dengan istri nih. Tiba-tiba ada orang yang seperti itu, tentunya kita apa ya namanya? Wah, ini sakit hati dia nih. Jangan-jangan nanti gara-gara ini dia nggak suka lagi sama aku. Karena kita sedang membangun ini, ibaratnya ada orang yang menghancurkan kita, kan kesal dong. Gitu kan. Tapi aku udahlah, kalau memang seperti itu ininya, mau bilang apa lagi gitu kan. Nah sampai nanti kita berdua lagi, gimana menurut kamu yang tadi itu? Nggak usah dipikirin tuh, saya juga kesal sama dia gitu. Seperti itu dong. Uconya mentalnya kuat karena dibantu oleh pasangannya. Iya gitu. Itu ya, jadi sebenarnya banyak nilai positif nih bisa pelajarin hari ini nih. Gitu. Sampai dibawa ke orang tua nih. Orang tua setuju? Pasti tentu awalnya enggak setuju. Cuman kita yakin ya. Yakin aja. Orang tua nggak setuju? Nggak setuju. Nggak setuju. Mbaknya yang nggak setuju. Orang tua ya dari aku enggak. Rina, dari sekian banyak cowok yang naksir dengan kamu. Padahal ini cakep nih pastinya dulunya ya, masih muda, masih langsing. Makanya kok masih mau ini sama Bang Uco jadi gitu. Waktu itu pas kita ke rumahnya, apa namanya, aku ngomong sama orang tuanya. Wah, nanti aku tanya dulu anak saya. Nah, ternyata mereka yang setelah aku pulang baru mereka ngobrol bahwasanya apa nggak ada orang lain seperti itu. Dia cerita sama saya apa yang diceritain, apa yang dia share orang tuanya ke dia sampaikan ke saya. Itu suatu poin juga buat saya kan. Artinya orang tuanya sudah mengata-katain apa dengan dia, ternyata dia sampaikan ke saya gitu kan. Berarti sudah udah benar-benar mau ini gitu. Iya kan gitu. Iya. Komunikasinya udah terbuka banget ya. Banget, iya. Gitu. Rinanya belain Uco ya. Iya, belain saya gitu kan. Karena biarpun bagaimana mungkin kalau sama orang tua itu kan ada batasnya. Maksudnya batas ini loh ya. Bukan batas ini. Maksudnya itu hidup dengan orang tua itu ada waktunya kan gitu kan. Tapi kalau nggak sama suami itu kan, kalau kita ini kan dambakan kan selamanya kan. Betul. Sampai akhir hayat kan gitu kan. Makanya mungkin dia bela saya Dok. Iya. Gitu. Karena dia sudah memutuskan. Sudah memilih. Sudah memilih. Oh kayaknya aku kan? sama Bang Uco. Ini yang terbaik buat saya mungkin ya. Gitu. Bagaimana waktu itu meyakinkan keluarganya Rina? Meyakinkannya ya bicara aja dulu pelan-pelan. Cuman kan orang tua pasti, kamu udah siap dengan kayak gini-gini. Ya karena pilihan, insya Allah siap. Nanti kalau ada apa-apa dengan ini nih kita nggak mau tahu. Maksudnya tuh nggak mau tahu ya kalau itu pilihan kamu. Berarti itu niat hati kamu yang seperti itu. Ya tapi insya Allah sampai saat ini mereka mendukung kita ya. Bucin banget ya dulu berarti ya. Iya. Butuh berapa lama untuk membujuk orang tua? Nggak lama sih. Orang tuanya juga ternyata menerima ya akhirnya ya. Kalau orang tua kan
berarti itu yang terbaik buat kamu, berarti kamu yakin kamu akan bahagia bersama dia. Iya. Tinggal bilang, aku yakin. Oke, dan akhirnya menikah. Menikah. Iya. Waktu nikah itu belum jadi artis Bang Ujo? Belum Masih jadi dari apa-apa. nol sama sekali. Saya masih bingung setelah kami menikah, aku bawa kemana ini? Masih bingung. Coba bayangin tuh dok. Ada nggak seperti itu keluar pernikahan? Ada ajib ya. Fisik kekurangan. Ekonomi kekurangan. Tapi bisa dapet cewek kok cakep ya. Itu mungkin dari sisi itulah. Timothy Ronald pun juga insecure. Jadi dari situlah mungkin dari sisi perjuangan kami atau kesabaran kami atau juga ketulusan hati kami berdua, mungkin Tuhan melihat itu kali ya. Iya, luar biasa sih. Kalau aku melihatnya luar biasa sih. Iya, Ya. memang saya juga pikir itu luar biasa. Kayak dapat rezeki yang luar biasa. Iya. Rezeki. Oke. Ya. Setelah menikah nih, bagaimana kehidupan rumah tangga kalian berdua? Bahagia kah? Tentu belum. Untuk awal ya. Untuk awal saya ngambil kontrakan, namanya kontrakan itu berapa? 65.000. 65.000 satu bulan. Saat itu ya memang kalau sekarang tuh 600 lah ya. Iya. Waktu itu 60.000. Nah itu nggak ada apa-apa. Makanya saya dok salutnya sama istri saya ini itu. Dia mau saya bawa ke arah mana apa aja pun. Salah satu contoh, abis kita nikah, kita hidup di kontrakan mau. Gak ada kasur, gak ada apa. Yang namanya kontrakan gimana sih? Iya. Kosong. Bahkan bantal aja ya dikasih ya dari rumah orang tua. Nih bawalah bantal dari rumah. Buset, itu orang tua ada pernah bilang nggak, Rin, kok dipelet pakai apa, Rin? Ada nggak sih ke-spill dari mulut mereka? Dari keluarga? Nggak ada, maksudnya untuk bilang pelet nggak ada sih. Cuman mungkin karena pilihan saya dia, kayak orang tua ini mungkin pilihan anak saya, mungkin dia yakin mungkin bisa hidup dengan dia. Mungkin orang tua tinggal merestui aja sih. Oke. Tapi memang tipe-tipe istri zaman dulu tuh beda deh dengan yang zaman sekarang. Oh iya jauh beda. Zaman sekarang tuh standar TikTok. Kalau benar itu benar. Kalau nggak sesuai standar nggak mau. Atau cerai Iya. orang. Kalau dulu kan kayak kita mau berjuang loh. Betul. Gitu. Jadi dulu sekarang ini dok kerjanya di mana? Gajinya berapa? Sekarang. Nggak mau susah. Nggak mau susah. Ya iya Beda gitu zaman standarnya sekarang. udah. Iya. Dia tidak mau sama-sama berjuang. Gak cukup bahagia aja. Gak cukup pengertian. Ya, kalau nggak punya duit gimana bahagia? Bener nggak? Itu. Zaman sekarang. Gimana bahagia? Iya. Iya kan? Gitu. Iya, susah ya mendapatkan cewek seperti Rina dulu. Istriku juga loh berarti loh. Kamu kan nemenin aku dari nol. Oh gitu? Iya, dia nemenin aku dari nol. Aku dari nggak. Belum jadi dokter? Enggak, tapi enggak nol-nol banget sih Sudah sebenarnya. jadi dokter, tapi jadi dokter. belum punya apa-apa. Belum punya apa-apa. Tapi jadi dokter, udah. Kita sama-sama dokter tapi. Oh. Iya. Tapi Tapi memang agak sulit dapet. susah sih. Apalagi kayak Bang Uco kan. Lebih, Nah itu dia yang saya bilang tadi. Dengan segala kekurangan dia. Iya. Ini kan udah sama-sama seperti dokter kan sama Bu Dokter udah sama-sama udah sama-sama punya titel gitu kan. Jadi sehingga gampang kan gitu kan. Iya, ini di bawah lagi. Di bawah lagi nggak punya apa-apa. Makanya lebih inspirasi. Oh, iya. Lebih inspiratif. Dan akhirnya Bang Uco masuk ke dunia entertainment itu kapan, Bang? Saya punya anak satu umurnya 2 tahun. 2 tahun. Anak saya paling besar. Oke. Dan pada waktu itu kayak gimana? Begitu masuk ke dunia entertainment jadi artis, bangga nggak? Orang bicaranya bagaimana pada waktu itu? Ya antara percaya nggak percaya sih, sebenarnya belum yakin. Jadi gini dok, ketika kami dulu di Pasar Minggu, jadi ada salah satu stasiun yang mengontrak saya, dan ini kami kaget. Yang tidak pernah melihat duit 1 juta aja nggak pernah. Tiba-tiba kami dari kontrakan kami di sini karena harus dekat ke kerjaan saya, kami pindah ke Kebun Jeruk namanya. Di situ kami dapat kontrakan lebih parah lagi daripada kontrakan kita. Di situ sama sekali tikar nggak ada. Kita bawa anak. Dulu kan ada gendongan anak-anak itu, gendongan anak-anak itu.
yang panjang itu, Iya, iya. itulah tikarnya anak saya. Kalau kami di semen aja, saya ke warung minta kardus sama orang warung di bawah. Ini bukan ngomong kosong. Makanya kadang-kadang orang itu hanya melihat sisi kesuksesan saya. Sebenarnya perjuangan kami juga harus kadang-kadang gini, sombong banget Ucok, kan gitu kan. Tapi perjuangan kita mereka nggak pernah lihat. Sampai kardus kami tidur, anak saya pakai gendongan itu, minum juga nggak ada, apapun nggak ada. Kami kayak kebun jeruk. Habis itu paginya saya sudah mulai kerja. Kira-kira seminggu, saya juga nggak tahu gaji saya berapa, apapun nggak tahu. Tiba-tiba saya pulang, orang manajemen, Bang Ucok, naik dulu ke lantai 1. Ada yang mau bicara, gitu. Nah, tiba-tiba dikasihlah amplop yang kuning yang gede itu. Apa ini Mbak? Enggak, udah bawa aja pulang Bang Ucok. Kau naik apa ke sini? Naik ojek. Iya kan? Udah. Cari tas plastik yang hitam lah. Kenapa? Saya kan nggak ngerti itu duit. Tiba-tiba saya kasih sama istri saya, itu duit itu 20 juta. Wow. Pada saat itu Tanya, besar ya itu ya? Iya. Ini pertama kali kami itu melihat duit itu, saya sampai shock. Aku aja merinding loh, sumpah. Ini bukan setan, Dok. Ini beneran. Makanya saya bilang tadi, duit 1 juta aja nggak pernah kami lihat. Setelah kami setelah kami Dua nikah. kali aku merinding. Benar. Itu amplop kuning itu, begitu dilihat istri, itu duit 20 juta. Tahun berapa itu Bang Ucok? Tahun 2002 ya. 2002. Akhirnya istri belanja ini segala macam, tikar ini segala macam. Layaklah kita hidup. Ya udah pakai kasur enak banget tidurnya kan. Sampai pulas banget, Dok. Ya kan? Ini enggak bukan ngomong kosong. Buat apa saya ngomongin seperti ini? Itulah kehidupan saya. Itu awalnya. Awal ya? itu. Itu awalnya. Awal. Dan akhirnya lebih sukses lagi dong berarti dong. Oh iya, itu baru 1 minggu. Belum lagi seterusnya. Saya 3 tahun dikontrak di situ. 3 tahun dikontrak. 3 tahun. Dapat bayangin tuh Gedok. banyak ya dapat. Nah, apakah itu merubah pandangan dari keluarga? Enggak juga sih, karena dulu kita dengan keluarga itu hidup masing-masing sih ya. Saya kayak aku punya saudara, punya keluarga pun yang berada itu mereka tuh nggak pernah mau tahu dengan kita. Mungkin setelah kita mulai pada merapat lah ya, biasalah ya orang sekarang gitu ya. Iya. Dulu giliran kita susah tuh nggak ada yang mau bantu kita susah. Ya itu pilihan dia, yang ada tuh begitu kan. Pilihan hidup dia, biarin aja dia nikmatin, kan kayak gitu. Tapi Dok, jujur aja ini buat ini teman-teman juga di sana ya. Jadi makanya saya bilang tadi, saya tidak pernah minta tolong sama keluarga. Kalau masalah ekonomi ya, sampai saat ini saya berjuang. Jadi itu makanya kadang-kadang banyak yang bilang, kalau kadang-kadang dia datang ke rumah, apa gimana minta duit gitu kan, bukannya saya sombong, enggak. Lihat perjuangan kita aja ini. Kadang-kadang kan kalau misalnya nggak dikasih bilang sombong gitu kan. Itu sih. Oke. Luar biasa ya perjalanan. Luar biasa. Tapi tantangannya setelah aku sebelum masuk ke tantangan ya, aku cerita dulu ya. Aku mundur sedikit ya. Kan bagaimanapun juga kalau kita ini yang, mohon maaf ya sekali lagi ya, kita kan punya tinggi normal ya. Kita kan agak takut ya punya keturunan selanjutnya ya. Apalagi kan menikah dengan Bang Ucok Baba kan. Bang Ucok juga kan pasti ada ketakutan tersendiri. Nanti takut kalau anaknya misalnya seperti itu, ya kan. Sempet gak sih takut untuk punya anak? Oh, nggak ada sih. Untuk rasa takut nggak ada sih. Kita jalanin aja gitu. Nggak ada takut ya. Kalau Bang Ucok sendiri? Kalau saya memang takut. Tapi kalau memang sudah ditakdirkan seperti itu, ya mau bilang apa lagi? Ya kan? Ya.
seperti itu. Jadi pada saat itu walaupun nanti anaknya normal atau tuh nanti kayak Bang Ucok tetap terima gitu Tetap ya? terima, Tetap nggak seperti ada yang kita salah terima. satu contoh. Ini kan anakku begitu dia lahir, aku tanya dokternya. Iya. Gimana dok? Pas waktu di USG juga udah saya tanya. Gimana dok? Anak saya tenang aja Bang Ucok, insya Allah normal. Dari sisi ini ukuran ininya sih normal semua. Nah gitu. Oke. Anak sekarang ada berapa, Bang? Ada 5. Ada 5. Gokil 5. Itu dari satu istri ini semua, Bang Ucok. Jadi iya memang begini. Satu aja dok. Oke, kita mau lihat foto bareng Bang Ucok bersama keluarga. Itu bapaknya Bang Ucok? Itu keponakan. Itu istrinya di sebelah. Sebelah paling kanan itu tinggi loh anaknya. Anak pertama. Anak pertama. Itu bukan bapaknya? Bukan. Itu anak pertama. Itu anak pertama. Anak pertama. Ya. Sekarang pikir saudaranya. Ya, gitu. sekarang sarjana hukum. Oh, sarjana hukum. Sarjana hukum. Karena bapaknya dulu kepengen jadi sarjana tapi ekonomi nggak mampu orang tua. Aku memberikan hormatku dulu kepada Bang Ucok. Iya. Bang Ucok, bagiku ya. Bang Ucok kayak orang yang sukses itu adalah orang yang bisa membuat anaknya jadi sukses. Amin. Bang Ucok Baba luar biasa. Oke, anak kedua yang? Anak kedua yang perempuan. Oh, yang perempuan ini. Itu sekarang itu sebentar lagi udah lulus di ini apa dia kuliah perfilman. Oh, ambil kuliah perfilman. Perfilman dia. Oke. Nih, tuh. Yang ini anak ketiga. Anak ketiga. Atta Halilintar. Ini mirip Atta ya. Itu anak ketiga. Kelas SMA. SMA. Oh enggak, udah kuliah juga. Kuliah juga. Oke, kuliah apa? Dia komunikasi. Ilmu komunikasi. Ekonomi. Ilmu ekonomi. Yang keempat ini Nabila. Nah, ini keturunan sama dengan saya. Oh, oke. Perempuan. Nabila. Agak kecil ya. Iya, kecil. Agak kecil ya. Oke. Yang kelima? Ini Amar namanya. Masih TK. Ini masih TK. Wah, Bang Ucok luar biasa ngegas ya ternyata. Iya, emang lagi. Anda kecil-kecil lupa waktu itu. Kayak asikan gitu kan. Anda kecil-kecil peralatan luar biasa juga ya. Makanya saya bilang tadi. Jangan dilihat dari casingnya. HP. Ini aku sebenarnya mau tanya. Mbak, kalau kecil kayak gini, perkakasnya kayak gini. Perkakasnya itu dok, itu sama aja. Dijawab sendiri. Lu ngata-ngatain deh, anaknya 5 loh. Anaknya 5 loh, jangan main-main loh. Jangan main-main loh. Iya. Jangan-jangan jagoan dia deh daripada kalian. Iya, makanya muter-muter. Berarti nggak ada masalah ya. Berarti nggak ada masalah ya. Ya mungkin karena itulah dia bertahan sampai 26 tahun. Kadang-kadang kan ada orang itu yang tidak yang tidak mungkin, maaf kata ini ya, tidak memuaskan gitu ya kan, sehingga itu kan terjadi juga di dalam rumah tangga gitu kan. Bisa jadi. Iya. Jadi menurut Bang Ucok dalam rumah tangga untuk mohon maaf ya Bang Ucok ya, kepuasan seksualnya sangat baik sekali. Kalau menurut saya sih iya. Mari kita tanya istri. Tanya aja. Pastilah. Kayaknya dokter. Sebelum nanya aku ke kamar mandi. Mbak Rina bagaimana? Apanya nih? Kepuasan hubungan seksual dengan Bang Ucok. Ya kalau sampai saat ini masih. Kalau misalkan tidak puas mungkin udah berpaling dong. Anda luar biasa. Kasih tip Bang Ucok, kasih tip. Yang nonton penasaran Bang Ucok, gayanya bisa apa aja Bang Ucok? Gayanya itu ada gaya muter-muter. Ada keliling komplek. Bermacam-macam lah gitu. Apa yang kalau menurut saya sih itu satu nggak terlalu menjamin itu aja. Yang terutama itu makanya saya bilang kalau kita sama istri itu saling tahu aja kelemahan masing-masing gitu. Itu aja sih yang menurut saya. Komunikasinya bagus. Salah satu contoh dok, kalau dia marah, jangan kita lawan. Tentunya kita paling
Oh berarti dia nggak suka dengan cara saya seperti ini. Kita pergi. Sejam kemudian kita pulang. Itu udah baik. Tapi kalau kita lawan di depan kita, itu pasti ada nanti sesuatu. Antara kedua belah pihak itu pasti dimasukin yang nggak benar. Salah satunya ego, yang satu ego. Sehingga terjadi. Inilah mungkin. Kalau saya nggak keras dia, saya pergi. Saya juga begitu, dia pasti pergi. Oh, berikan waktu. Berikan waktu untuk berpikir. Kan kita manusia kan. Makanya kadang-kadang kalau kita bertengkar, saling ego masing-masing, itu yang terjadi. Akhirnya kata-kata kita udah nggak karu-karuan, sehingga dia sakit hati, dia juga begitu, sehingga sama-sama sakit hati. Oke. Jadi jangan langsung bereaksi. Jangan. Kalau misal marah, jangan langsung bereaksi dengan emosi itu. Jangan. Kita harus berpikir dengan secara ini kita aja, secara pemikiran kita aja. Kita pergi. Oh ternyata dia nggak suka dengan tingkah aku seperti ini. Oh ternyata dia nggak mau kalau saya kasih seperti ini. Dia juga mungkin begitu. Jadi sehingga berubah. Merubah itu sehingga kalau misalnya kita berantem 10 kali, perubahannya ada 10 kali. Sehingga makanya 26 tahun kali. Luar biasa. Tapi Bang Uco waktu pergi, nanti balik lagi kan Bang Uco? Balik 1 jam. Ya, 1 jam aja. Kalau dia sudah nggak emosi, kalau kita sama-sama emosi, siapapun dia orangnya yang masuk, nggak bakalan, percaya sama saya, selagi dia masih manusia. Nggak bakalan, pasti egonya masing-masing. Tapi kalau sudah nggak emosi, lebih bisa menerima. Pasti dia nerima. Oke. Tapi nggak pernah silent treatment kan Bang Uco? Oh enggak. Nggak pernah, kami itu nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Saling diem-dieman gitu. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Jadi paling lama 1 jam kan Bang Uco? Paling. Itu juga kali udah lama kali itu ya, 1 jam. Luar biasa, mesra sekali Bang Uco sama istri. Itu juga. Karena dia pasti, abang di mana? Saya juga gitu. Kalau misalnya kita emosi nih, kamu di mana sayang? Gitu kan, istilahnya kan gitu. Jadi sehingga orang yang emosi tadi, dia pasti menurun. Maaf ya dok, bukannya ini ya. Jadi ilmu itu begitu. Jadi ketika dia memuncak, istri kita juga memuncak, sehingga dia itulah yang terjadi itu, bentrokan. Bang Uco kalau misalnya ribut, perang mulut, pasti pernah ya. Pernah nggak saling menyakiti? Terutama menyakiti fisik contohnya. Justru itu yang saya bilang tadi. Tidak pernah. Artinya kalau dia marah, aku pergi. Jangan sampai nanti aku lawan. Itu nanti bakalan terjadi. Karena emosi kan. Tidak bisa mengendalikan emosi. Dan saya juga mungkin begitu. Oke. Laki-laki ini kan pasti paling sakit itu di asal. Di ego. Contoh nih. Aku tahu keluarga kamu. Seperti itu kan paling sakit itu kalau laki-laki kan. Nah jangan terjadi seperti itu. Ketika dia, bang abang itu nggak boleh begini. Ini saya nggak suka. Oke, kita pergi. 1 jam kemudian kita pulang, udah adem dong. Udah adem. Oke, itu tips dari Mas Uco dan istri. Ya. Kalau kita nggak boleh saling menyakitin ya. Dari kata-kata pun nggak boleh. Iya. Karena biarpun bagaimana, aib istri kita itu kan hanya suami yang tahu. Aib suami hanya istri yang tahu. Dan itu tidak boleh dijabarkan ke orang-orang. Itu tipnya. Oh itu komitmen dari kalian berdua. Kalau misalnya ada marah atau apa nggak boleh keluar. Jangankan orang lain. Orang tua saja nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena zaman sekarang nih banyak nih Bang Uco. Ya pasti. Yang ada masalah rumah tangga udah nanti curhat ke medsos gitu. Curhatnya ke netizen. Itu beda-beda kan. Itu beda-beda. Itu yang kadang-kadang menghancurkan kita. Kalau kami tidak. Sama orang tua juga nggak boleh dikasih tahu. Cukup kita berdua aja. Sama anak aja kadang-kadang. Nggak tahu mereka. Cukup selesaikan berdua Bang Uco. Berdua. Tapi Bang Uco setelah kan susah nih punya masalah sendiri ya. Setelah sukses ada duit lah Bang Uco ya. Berkecukupan, tantangan baru nggak dalam rumah tangga? Kalau menurut saya sih justru kami lebih erat. Oh justru lebih erat. Karena kenapa? Artinya yang dulunya kita, maaf nih ya, bukannya kita pamer nih. Yang dulunya kita naik angkot, sekarang bawa mobil. Jadi kita kemana-mana bisa.
Jadi di situ kita menciptakan apa chemistry kita itu sebagai papa mama. Iya kan, benar nggak? Jadi masalahnya jadi selesai, masalah ekonomi justru makin mesra. Makin erat, iya justrunya. Oke, muncul nggak godaan-godaan seperti misalnya wanita lain atau laki-laki lain? Itu mungkin pastilah, itu pasti. Tapi dengan ketulusan istri, dengan ketulusan suami, itu pasti akan tidak terjadi. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau ada yang aku sakitin dia pasti berpaling. Tapi dia juga begitu. Andai kata dia sakitin hati saya, pasti aku kepengen berpaling dengan yang terbaik gitu kan. Padahal di luar sana belum tentu aku yang terbaik. Dia yang terbaik. Tetap juga ke istri kita juga. Iya. Dia yang sudah tahu kekurangan kita. Bener gak? Iya. Gitu. Mbak Rina sendiri kayak gimana Bang Kita? Ayo. Apa tantangannya setelah punya berkecukupan? Lebih terkenal Bang Ucoknya. Jadi tantangannya pasti banyak. Banyak banget. Cuman tantangan itu kan kita yang harus mengatasinya. Gitu. Tapi Mbak Rina orangnya cemburuan gak? Oh iya. Karena mungkin langsung lihat ya. Mbak Rina cemburuan gak? Enggak juga sih. Karena kita udah sebelum ini dulu kita sama Bang Ucok itu udah berkomitmen ya. Karena Bang Ucok itu bilang saya ini public figure, saya seorang artis. Kalau saya misalkan di adegan gini-gini atau dengan dekat cewek manapun, kamu nggak boleh marah gitu. Karena itu teman main ya, maksudnya teman bekerja. Jadi udah saya nggak pernah dulu sih bermasalah ya dengan hal gitu. Nah aku nggak suka loh kamu. Di film itu kamu harus gendong-gendongan sama dia gini-gini. Aku nggak suka. Terus akhirnya Bang Ucok kasih tahu. Dikasihlah penjelasan gini-gini. Udah sejak itu nggak ada lagi. Kalau untuk kerjaan nggak pernah. Oke. Bang Ucok, sekarang kita masuk ke anak ya kali ya. Anak-anak ya. Rumah tangga sudah aman. Aman. Bahagia ya kita. Saya terus senang sih mendengarnya sih. Anak-anak. Tantangannya anak-anak papanya kan kecil ya. Sempat gak mereka malu atau bagaimana sih? Waktu anak saya yang paling gede, yang paling gede tadi, itu waktu dia SD. Jadi dia pernah ngadu sama saya. Pak, tapi saya udah jadi artis. Pak, iya tadi itu bilang papa saya kecil. Nah sini. Nih. Kamu tanya dia, bapak kamu kerjanya apa? Oke. Ini papa artis. Bapak dia siapa? Itu untuk ini dia ya. Jadi sehingga dia kan namanya SD ya kan. Percaya diri. Iya. Berarti papa dia dengan papa itu papa lebih hebat. Terkenal di mana-mana kan gitu ngobatinnya. Oke. Jadi ini saya ya. Sempat jadi pertanyaan anak-anak. Sering. Tapi justru prestasi Bang Ucok menjadi itu yang saya jadi itu ternyata perjuangan saya itu buat anak juga pas banget gitu kan. Makanya saya bilang tadi itu saya. Mungkin di luar saya banyak yang seperti saya, mungkin dia nggak artis, ya saya nggak tahu gimana trik dia juga gitu kan. Tapi kalau saya itu berarti lebih hebat papa dong daripada papanya dia. Tenang aja. Gitu. Mbak Rina pernah nggak bawa anak-anak pas dua? Ini anaknya dua ya? Enggak sih, kalau aku pas bawa anak-anak orang sih enggak. Lebih tepatnya ya mungkin karena anak-anak udah pada besar ya. Terus Bang Ucok juga udah punya nama, jadi orang nggak seperti sudah dulu tahu lagi. Semua ya. Maksudnya untuk ngeledekin udah nggak kayak dulu lagi. Justru banyak yang ngajak foto kali ya. Nah iya. Justru anak-anaknya sekarang suka marah. Kalau kita misalkan pergi ke Ancol sana. Ini kita udah jalan nih, orang papanya mana? Pas nengok tuh di belakang kayak gitu. Justru kan aku orangnya iseng soalnya. Jadi anak-anak saya tuh nggak pernah lagi melihat saya orang yang kecil gitu kan. Jadi aku orangnya iseng sama orang gitu kan. Nggak ngomong juga dia nanti ada aja tingkah saya supaya dia ngomong gitu kan. Jadi saya orangnya gitu. Jadi orang suka bercanda gitu ya. Padahal sebenarnya tuh hanya supaya lebih ini aja. Lebih cair. Fun aja. Ya. Gitu. Bang Ucok pernah nggak dalam hidup Bang Ucok ada satu, mungkin kalau
orang lain mungkin biasa ya. Kalau misalnya teman-teman ataupun juga orang di luar keluarga biasa ya. Tapi pernah nggak mungkin ada satu momen istri dan anak-anak itu seperti ada satu momen mereka itu seperti menyesal punya papa seperti ini, diterpuruk banget seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak ada ya. Karena apapun keinginan mereka itu mungkin karena lupa dengan itu, seperti anak saya yang paling gede. Dia mungkin telah memikirkan pendidikan, memikirkan ilmu. Jadi sehingga dia, apalagi misalnya contoh nih, Pak, bayar dong SPP misalnya contoh tuh. Kalau misalnya nggak ada, baru mungkin menyesal. Iya, baru mungkin menyesal ya. Ngapain gue punya bapak seperti ini gitu kan. Tapi ini kan powernya bapaknya lebih power daripada dia. Jadi gimana lagi kan? Iya bener. Lah iya, makanya kalau saya marah di rumah ini tanya nih istri saya. Sekali aja saya ngomong semuanya nggak ada yang bicara. Itu saya didik dari awal. Badan gitu. boleh kecil. Badan boleh kecil. Harga diri dan dompet kita tebal. Jadi jangan ada anak saya yang ngelawan. Apalagi anak saya yang paling kecil itu memang saya terapkan begitu. Diam semua. Ini jujur aku bilang, boleh nanti ke rumah saya. Terus bilang yang kotor-kotor, itu kakaknya juga sekarang. Jadi gini loh, kalau anak saya yang paling kecil ini bilang sesuatu, nanti pasti ngadu ke saya kakak-kakaknya. Akhirnya dihukum. Gitu, makanya di rumah saya itu nggak ada ngomong kasar. Nggak pernah namanya. Kebun binatang ini tuh nggak dididik semuanya, dididik semua ya. Gitu, makanya ke orang-orang juga mereka, oh ini anak nyocok bapak ya. Nah gitu. Jadi seperti itu. Jadi boleh di rumah saya itu nggak ada perkataan yang kasar-kasar tuh nggak boleh. Oke, Bang Ucok pernah berantem dengan anak? Nggak pernah. Yang kecil misalnya berantem. Iya benar, ya nggak pernah. Mereka nurut ya Bang Ucok. Apalagi yang besar ya. Menghargai. Bapak kecil kayak gini. Karena dari awal kita sudah buat peraturan saling menghargain. Ya, jadi sehingga power bapaknya lebih tinggi daripada. Jangan pernah kita luluh dengan anak. Iya. Jangan. Walaupun pendidikan mereka lebih tinggi daripada kita, jangan. Gitu. Kita power sebagai orang tua. Jadi sehingga mereka juga pasti hormat. Gitu. Kalau misalnya anaknya buat kesalahan, Bang Ucok hukumnya gimana caranya? Iya. Ini misalnya nggak boleh, nggak ada jajan. Itu nggak apa jadi masalah sebenarnya. Iya. Tapi kadang-kadang orang itu kalau misalnya lebih dari kalau dia ngelawan nanti, itu yang kita bingung. Iya. Mendingan dari sekarang. Oke, luar biasa ya. Berarti yang paling penting pertama kali jangan ngelawan dulu deh ya. Jangan ngelawan dulu. Pertama, iya. Attitude-nya dulu. Attitude dulu yang harus kita jaga. Kalau masalah pinter atau enggak nanti. Itu urusan belakangan. Attitude dulu. Ketika attitude anak kita sudah baik, berarti dia akan pintar. Pasti. Percaya sama saya. Ini pola didik zaman dulu yang menurutku paling bagus sih. Dan tidak diterapkan di zaman sekarang. Sekarang enggak. Kalau sekarang pinter dulu ya ini orang. Wah, minta dong, aku mau pergi sama teman-teman. Mau bilang apa kita? Kalau zaman sekarang kan. Iya. Tapi kalau anak saya satu pun nggak ada yang begitu. Kecuali misalnya ada dari sekolahan. Pak, kami ada ada apa namanya itu? Yang rame-rame itu. Study tour. Bukan kerja kelompok. Contoh kelompok, ya. baru. Ya itu juga nggak harus minta 1.500.000. Enggak, yang sekedar aja. Jadi mereka itu udah tahu. Dan justru mereka yang ini dengan orang tua enggak. Kalau anak sekarang kan karena attitude-nya udah enggak kita ajarin dari awal. Iya, benar. Pak, kalau enggak ada 1 juta hari ini, saya kabur. Iya. Saya enggak mau sekolah. Itu kan. Iya, banyak kan kayak karena gitu. dari awal sudah diinikan. Kan ekonomi kita kan kita enggak tahu. Hari ini kita bagus, besok belum tentu. Itu harus kita jaga juga. Iya. Benar enggak? Iya. Benar. Iya. Nanti ketika kita lagi terpuruk, anak minta 1 juta. Kan gitu kan? Justru itu yang membuat anaknya melawan nanti. Nanti itu ngelawan, pasti itu karena pasti. Ketika kita nanti di bawah, mereka ngelihatnya nggak sebaik yang dulu kan gitu. Itu. Ini bener dok, ini ilmu buat rumah tangga, ini ilmu. Oke. Jadi tidak pernah anak saya itu yang cewek itu lebih gede daripada emaknya.
Tingginya minta ampun. Yang si Septi nomor 2, cewek, sebentar lagi dia lulus tuh, ya kan? Kuliah. Gedenya minta ampun. Tapi, selesai. Gitu, cuman itu doang. Daud versus Goliat ini. Gitu. Ini semua takut ya dengan Bang Ucok iya, ya. Tanya istri. Saya nggak bicara aja nggak. Karena dari awal, Pak, dok, dari awal mereka masih kecil. Makanya anak saya yang paling kecil ini, kenapa dia takut banget sama saya? Seperti itu. Nanti dia kalau udah mulai gede, jadi dia udah tahu. Oke. Power papa aku lebih hebat daripada aku. Makanya nanti kalau dia main, kalau main nih, kemarin dia pernah main sama teman-temannya kan, agak jauh. Nah ada yang ngadu, kakaknya yang ngadu. Pak ini si Amar kemarin main ke belakang. Ngapain kamu sih? Diinterogasi dulu. Apa tujuannya? Apa ininya? Gunanya apa? Oke. Jadi harus itu supaya nanti anak kita itu ngetes kejujuran. Ketika dia kecil masih tes kejujuran. Oke, luar biasa ya keluarga Bang Ucok. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kusimpulkan dari podcast ini dengan Bang Ucok dan istri ya. Pertama, walaupun kita penampilan fisik mungkin tidak baik, keadaan ekonomi tidak baik, tapi ketulusan hati bisa mengalahkan semua. Segalanya. Iya. Gitu. Tips yang kedua, sebenarnya perekonomian yang baik itu bisa merubah keluarga jadi lebih bahagia. Iya. Itu ada yang lebih bahagia, ada 2. Ada sisi baiknya, ada sisi jahatnya. Iya. Ketika kita punya ada ya kadang-kadang lebih hancur kan rumah tangganya. Benar. Makanya tergantung kitanya aja. Iya. Tergantung dari kita mau dibawa kemana. Mau ya, dibawa maksudnya. kemana? Iya. Tapi dengan perekonomian yang lebih baik, harusnya rumah tangga harusnya semakin Lebih erat. Iya. Sehingga dia semakin kita jaya. Iya. Makanya saya sampai udah tahun berapa saya 26 jadi tahun. lebih kalau jadi artis. jadi sehingga 22 sampai tahun ya. sekarang orang itu nggak pernah hilang-hilang di mata masyarakat Indonesia saya. Iya, Coba masih legend. legend Itu seperti banget. itu. Anda legend Pak. Sampai sekarang masih tahu masih banyak tahu. orangnya. Iya. Baik pun anak-anak sekarang itu tetap aja. Tetap ada Jadi tahu, sehingga iya. dari kata-kata, makanya kita jangan berbuat jelek. Iya. Kalau kita jelek habis. Iya. Bikin yang terbaik terus. Betul. Kalau misalnya rumah tangga saya hancur, besok selesai saya. Benar gak? Selesai saya, Dok. Oh, iya. Gak ada lagi yang bilang ucuk bawa lagi. Gitu kan. Oke, Iya. Bang Ucok dan istri terakhir. Right. Pesan apa yang pengen disampaikan dengan pasangan-pasangan muda atau pasangan artis sekarang yang sering banget cerai? Cerai ya. Jadi begini, kalau dari saya ya. Iya. Kalau dari saya, menurut saya ini, ingat bahwa kita itu dilahirkan oleh seorang perempuan. Seorang perempuan itu adalah ibu kita sendiri. Jadi apa bedanya istri kita dengan ibu kita? Sama-sama perempuan. Jadi makanya saling menghargai satu sama lain. Salah satu contoh, kita harus benar-benar menghargai istri kita. Supaya tidak terjadi apa-apa. Oke, itu tip dari saya. Nah, kamu apa? Kalau dari Mbak Rina gimana? Kalau dari saya sendiri sih, khususnya buat anak-anak sekarang kan orang selalu memandang dari ekonomi. Kita nggak harusnya ngelihat cowok itu ngelihat dari uangnya dulu. Kita lihat pastikan diri itu berpendirian baik nggak anak itu. Dia pekerja keras nggak? Itu tekun nggak dia? Jangan ngelihat tuh orang seolah-olah oh dia bapaknya mampu. Jangan karena bapak, karena ngelihat kita dari ini dia diri sendiri. Jadi kita yakin gak hidup sama dia karena dia dari awal tuh udah pekerja keras, orangnya tekun, ini rajin. Itulah yang penting saat ini. Jangan ngelihat fisik orang tuh harus ganteng harus apa enggak usah ngelihat fisik untuk saat ini. Oke, terima kasih Bang Ucok dan Mbak Rina. Aku yakin ya, begitu ini ada potongan Mbak Rina tadi ya, potongan di TikTok ya. Begitu baru ngomong kayak gitu, punya itu pasti di swipe orang.
Anak muda zaman sekarang nggak mau denger kayak gitu. Zaman sekarang Nggak mau. maunya yang kaya. Kalau bisa ganteng. Aduh. Aduh. Iya. Kalau nggak anaknya pejabat. Akhirnya ya nggak nikah-nikah. Gitu. Betul. Apa ini nasihatnya denger? Nggak, anak-anak memang nggak ini. Tapi yang saya bilang tadi itu benar, Dok. Ketika kita cinta sama ibu kita, seperti itu kita perlakukan sama istri kita. Semuanya pasti mulus segalanya. Oke. Itu yang aku alamin 26 tahun ini. Luar biasa, Ucok Baba dan Mbak Alina.